Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Rahmi Puada dari kelas PAI 4C. Sebelum mengulas materi secara lebih mendalam, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang benar. Yang kelima, selamat untuk yang benar dan yang salah jangan berkecil hati. Mungkin ada faktor lain yang membuat kalian tidak tahu, misalnya seperti faktor usia atau memang sama sekali kalian tidak tahu. Oke, langsung saja kepada pokok pembahasannya. Yang pertama adalah sebagai berikut. Oke, judulnya atau temanya meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Yang pertama, ada pengertian hari akhir. Apa sih itu hari akhir? Hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir artinya meyakini sepenuh hati bahwa akan tiba waktunya atau akan datang saatnya hari di mana seluruh alam semesta dan isinya akan hancur, dan memberitahu kita bahwa manusia tidak akan hidup abadi di dunia. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7, berikut ini artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun di alam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari akhir, daratan, lautan, benda-benda langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan, laut meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali siapa saudaranya. Semuanya ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap Sang Ilahi. Konsep pembelajaran ada 4 di sini. Ada pengertian kiamat sugro, pengertian kiamat kubro, tanda-tanda hari akhir, dan alam setelah hari akhir. Kiamat sugro. Kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil merupakan berakhirnya kehidupan sebagai makhluk di dunia ini, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Pasti makhluk yang hidup atau makhluk yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Tak ada makhluk di dunia ini akan kekal abadi. Semua akan musnah dan binasa. Contoh kiamat sugro adalah seperti meninggalnya seseorang atau bencana alam. Tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro sangat banyak. Bahkan tanda-tanda itu sudah dijumpai ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda-tanda tersebut seperti seorang ibu melahirkan tuannya. Maksudnya seorang ibu melahirkan anak dan anak tersebut melakukan perbudakan terhadap ibunya. Wanita berpakaian tetapi telanjang. Semakin mulusnya kebodohan. Maraknya riba. Saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Terjadinya banyak pembunuhan. Waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan sebagainya. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah terjadinya kematian dan kehancuran menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Dunia manusia akan berganti dengan alam yang baru yaitu alam akhirat. Kiamat kubro ini akan terjadi kepada seluruh makhluk yang ada di bumi tanpa terkecuali. Kejadian ini akan terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan suasana pada saat itu sangat mencengkam dan dahsyat. Jika hal tersebut sudah dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Tanda-tanda besar kiamat akan terjadi secara berurutan, hampir tidak dipisahkan oleh waktu, seperti mutiara yang dirangkai pada seutas tali. Setelah satu tanda muncul, maka akan diikuti dengan tanda-tanda yang lain. Begitulah seterusnya sehingga waktu kiamat sebenarnya akan muncul. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan macam-macam tanda tersebut.
terjadi, antara lain sebagai berikut. Tanda-tanda hari kiamat kubro. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan ada beberapa tanda sebelum datangnya hari kiamat kubro. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah muncul kepada kami ketika kami sedang berbicara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kalian sedang bicarakan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan bangkit sampai kalian melihat 10 tanda. Baginda Rasulullah menyebutkan keluarnya asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari arah ia terbenam, turunnya Isa putra Maryam, munculnya Yajuj Majuj, 3 buah peristiwa terbelahnya bumi, yaitu terbelahnya bumi di Masyrik, terbelahnya bumi di Maghrib, terbelahnya bumi di Jazirah Arab. Yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang akan mengiring manusia ke tempat pengumpulan mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama ada keluarnya asap. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 11, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Al-Dukhan ayat 10 dan 11. Quran Surat Ad-Dukhan memberikan penjelasan bahwa tanda-tanda hari kiamat salah satunya adalah munculnya awan panas yang akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Pada peristiwa ini dapat digambarkan keadaan manusia menjadi gelap gulita, hampir tidak ada oksigen, dan bahkan sosok Dajjal pun sangat ketakutan saat menghadapi peristiwa tersebut. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Dukhan dianalogikan sebagai kelaparan yang menimpa kaum Quraisy sebagai akibat dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kaum Quraisy tidak memenuhi seruan dakwah Nabi. Namun ada juga hadis riwayat Muslim yang mengatakan apabila kabut tersebut mengenai orang beriman maka hanya menyebabkan pilek biasa. Namun lain halnya dengan mereka yang berdosa, tubuhnya dan kepalanya merasa panas hingga kulit-kulitnya meleleh, sama halnya seperti bekas perisai yang dipukuli hingga menimbulkan bekas. Yang kedua, ada kemunculan Al-Masih Dajjal. Semua nabi telah memperingati kaumnya akan bahaya fitnah Dajjal, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang paling intens memperingati kaumnya akan bahaya Dajjal. Al-Masih Dajjal adalah figur penjahat nomor 1 di dunia yang membawa berbagai kerusakan di muka bumi dengan berbagai kesesatan. Dajjal keluar dari Khurasan atau Asbahan yang diikuti oleh 70.000 orang Yahudi karena di daerah tersebut bumi dilipat baginya sehingga pergerakan sangat cepat. Dajjal atau bentuk kata lain dari Dajjalah yang artinya pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu. Ada beberapa riwayat hadis sahih yang menjelaskan tentang Dajjal itu sendiri. Di antaranya hadis riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan para sahabat. Maka Rasulullah memuji Allah yang memang keahliannya. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal, kemudian berkata, aku mengingatkanmu dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan padamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ada kemunculan hewan dabah atau binatang melata. Adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang akan keluar akhir zaman.
Ketika kejahatan merajalela dan kekuasaan meluas, sementara kebaikan yang sangat sedikit, binatang melata telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-6 ayat 82. Hidungnya, tugas utama binatang ini adalah berbicara kepada manusia, memberikan stempel dan mencela kekafiran, kemaksiatan, kefasikan, dan kesesatan orang-orang kafir. Semua manusia tidak akan mampu lari dan menghindari darinya. Karena itu merupakan siksaan yang hina bagi orang kafir di dunia sebelum siksa akhirat. Yang keempat, terbitnya matahari dari arah terbenam. Rasulullah juga bersabda, tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dari barat dan semua umat manusia melihatnya, mereka menjadi beriman semuanya. Pada saat itu iman seorang tidak ada manfaatnya jika sebelumnya ia tidak beriman atau tidak mendapat dari kebaikan imannya itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Hal ini dianggap sebagai salah satu kemukjizatan terbesar dalam bidang astronomi dan ilmu gaib. Para ilmuwan telah berhasil mendapatkan kesimpulan yang mencengangkan. Ia berkata, penggunaan ilmu-ilmu baru yang dinamakan dengan dendrokronologi, yaitu ilmu untuk menentukan waktu melalui tumbuhan. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Al-Sunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki, berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Beliau alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam. Beliau alaihissalam menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah menetes air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagaikan manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang. Beliau turun di tengah golongan yang dimenangkan, yang berperan di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Beliau turun pada waktu didirikan sholat subuh dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, munculnya Yajuj Majuj. Setelah Dajjal berhasil ditumpaskan, umat manusia pada saat itu hidup dalam keadaan makmur, tenang dan damai hingga munculnya Yajuj Majuj.
Pada saat itu Nabi Isa masih hidup. Lalu Allah memerintahkan kepada Isa bin Maryam untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman bersamanya ke gunung Al-Tur. Nabi Isa mengerjakan perintah Allah. Kemudian muncul Yajuj Majuj. Dalam Al-Quran secara jelas Yajuj Majuj disebut sebanyak 2 kali dalam surat Al-Kahfi ayat 94 yang artinya mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Sedangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96 Allah berfirman yang artinya, "Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Yang ketujuh, kemunculan Al-Mahdi. Ada banyak keterangan hadis sahih menunjukkan bahwa pada akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus khalifah untuk menjadi pemimpin yang adil guna menangani urusan umat ini. Dalam suatu hadis yang menceritakan mengenai Al-Mahdi, menurut riwayat Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi berasal dariku. Dahinya setengah botak, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan ketidakadilan, dan ia berkuasa selama 7 tahun." Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis di atas, jelas menunjukkan bahwa Imam Al-Mahdi berasal dari keturunan atau ahli bait Nabi Muhammad SAW dari jalur keturunan Hasan bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah. Nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Imam Mahdi merupakan seorang laki-laki yang berkening lebar, berhidung mancung, beraliskan tipis, memanjang, dan keduanya terpisah. Bola matanya hitam dan besar, gigi depannya mengkilat, di pipi kanannya ada tai lalat hitam, wajahnya bersinar seperti bintang yang cemerlang, jenggotnya tebal, di pundaknya ada tanda seperti tanda Nabi Muhammad SAW. Kedua pahanya kurus dan warna kulitnya seperti warna kulit orang Arab. Besar badannya seperti badan orang Israel. Caranya agak tegak. Jika ia lambat berbicara, ia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umurnya 40 tahun atau dalam riwayat antara 30 tahun sampai 40 tahun. Tanda yang ke-8 dan yang ke-9, terjadinya 3 kali kasaf bumi. Tahapan kasaf bumi yang pertama terjadi kasaf, sebagaimana yang dijelaskan atau diketahui adalah terbangnya kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku mengesah astaghfirullah, bukalah pintu taubatmu. Aku hina dan tak pantas mohon ampunan, tapi hanya Engkau tempatku untuk meminta. Ada peristiwa kasaf yang kedua, yaitu di Jazirah Arab. Yang ketiga
Yaman. Tanda terakhir yang terjadi sebelum hari akhir adalah api yang keluar dari kawah Aden yang mengiringi manusia ke tempat mereka dihimpun. Telah disebutkan sebelumnya bahwa hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan terdapat 10 tanda kiamat, antaranya api yang keluar dari Yaman mengiringi manusia ke tempat mereka dihimpun. Beberapa riwayat menyebutkan tentang api yang keluar dari lembah Aden yang berasal dari wilayah Yaman. Rasulullah telah menceritakan bagaimana cara api itu mengumpulkan manusia. Keluarnya api dari lembah Aden tidak bertentangan sama sekali dengan pernyataan bahwa api itu akan menggiring manusia dari wilayah timur ke barat. Hal ini berarti bisa saja bahwa permulaan api itu berasal dari lembah Aden. Setelah keluar, api itu akan merembet ke seluruh bagian bumi lainnya, kemudian menyebar, mengiring dan mengumpulkan manusia dari wilayah timur. Alam setelah hari akhir ada alam barzah, yaumul barzah atau alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatan ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia melalui zaman, mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan terakhir bangkit dari kubur, adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidupnya di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ke ayat ke-51 yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Ketiga, ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkan seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini, keadaan manusia sangat susah, tidak ada dapat yang menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar ini pula manusia menerima catatan amal perbuatannya, baik itu catatan amal buruk maupun amal yang baik. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, ada orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidupnya di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Ketika seluruh manusia sampai di Padang Mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu ada Yaumul Miza dan Yaumul Hisab. Yaumul Miza artinya timbangan, sedangkan hisab itu artinya perhitungan. Dua istilah ini memiliki makna yang hampir sama. Miza, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Miza merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai dengan yang besar. Seluruhnya akan terlihat dan tidak ada yang luput dari perhitungannya. Terakhir ada surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat Yaumul Hisab. Perbuatan baik ini akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Neraka sebagai balasan amal buruk, setiap perbuatan buruk manusia akan menerima balasannya. Perbuatan buruk balasannya yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang-orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan berlebihan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang menghubungkan
meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Apa yang menjadi hubungan dengan kebiasaan buruk itunya? Nah, pernahkah kalian mendengar istilah apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai? Jadi, jika dihubungkan pada materi kali ini, ketika kalian menanamkan keyakinan akan datangnya hari kiamat, tidak hidup di dunia tidak abadi, atau bahkan segala sesuatu yang bernyawa akan kembali kepada Sang Ilahi, maka hal itu, keyakinan itu akan menjaga kita dari perbuatan buruk. Contoh, jika kita meyakini akan datangnya hari akhir, atau kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa, itu akan memelihara kita dari perbuatan buruk seperti berlebih-lebihan di dunia, selalu mengejar kebahagiaan dunia dan mengabaikan bahwa alam akhirat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.